Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bi fi'lil khairat wa nahana an fi'lis sayyi'at wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya jualah sehingga pada kesempatan di malam hari ini memasuki tanggal 11 Rajab 1446 Hijriah. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk dapat mengisi sisa umur yang Allah amanahkan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita pun diberikan kesempatan untuk menemui bulan yang mulia, yaitu adalah bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bahkan para sahabat-sahabat Nabi SAW 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, 6 bulan pada ini kita tinggal 50 hari lagi kurang lebih. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka sudah berharap-harap, memohon kepada Allah ayyuballighahum ila Ramadan, agar Allah menyampaikan umur mereka untuk menuju bulan Ramadan. Bukan gara-gara hendak buka puasa kena bulan Ramadan, bukan gara-gara itu. Para sahabat menunggu-nunggu hendak makan bubur ya kena bulan Ramadan, bukan gara-gara itu, tetapi betapa besarnya pahala yang didapatkan oleh mereka yang berkesempatan untuk hadir di bulan Ramadan. Apalagi tadi diberikan kesempatan kepada kita untuk membukakan puasa, maka pahalanya luar biasa. Walaupun hanya dengan segelas air putih. Dengan segelas air putih, apalagi pian yang kawa membantu misalnya bubur setiap hari misalnya. Atau mungkin sehari barang berumpat misalnya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Maka insya Allah pahala yang didapatkan itu adalah seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa yang telah kita bukakan. Jadi kita mendapatkan pahala yang besar. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita untuk menuju bulan Ramadan di tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita bisa memaksimalkan Ramadan dengan sebaik-baik amal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di dalam pelaksanaan ibadah tentunya, maka tajdid yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah memurnikan kembali. Jadi tajdid ada 2 macam. Kalau dalam perkara akidah dan juga ibadah, yang dimaksudkan dengan pembaharuan di sini bukan memperbaharui ibadah, bukan. Karena ibadah itu baku, tidak bisa diperbaharui lagi, Pak. Tauqifi, apa yang sudah ditetapkan berhenti kepada apa yang disebutkan dalam dalil. Maka kita tinggal menyesuaikan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi dalam perkara-perkara ibadah tinggal kita menyesuaikan ada atau tidak contohnya. Tapi kalau seandainya tidak ada contohnya, karena perkara ibadah itu biasanya sudah ada ketentuannya tentang jumlah rakaatnya, kapan waktunya, kemudian ketentuan kaifiat pelaksananya seperti apa, maka kita tidak boleh menambah-nambahi dan tidak boleh mengurang-urangi. Sekalipun maknanya sama, Pak. Misalnya Allahu Akbar diganti dengan Allahu A'zam, tidak bisa. Karena apa?
Karena sekalipun maknanya sama, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu A'zam, Allah juga Maha Besar. Tetapi tauqifi, contohnya hanya Allahu Akbar, maka kita tidak bisa merubah-rubahnya. Termasuk juga misalnya bulan Rajab. Karena bulan Rajab adalah sebagai bulan haram, betul Pak. Bulan haram itu adalah bulan yang dilipat gandakan amal kebajikan kita. Maka itu kesempatan bulan Rajab ini pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk bisa melakukan amal-amal yang soleh, bukan amal-amal yang salah. Nah, amal-amal yang salah ini nang bebarang aja Pak. Di grup misalnya orang memadakan amalakan ini jar sekian kali, umpat juga. Nah, padahal ternyata betulkah itu ada dalam contoh Nabi? Jadi baca bacaan ini pada bulan Rajab maka pahalanya ini. Kalau itu perkara ibadah maka harus mendatangkan yang namanya dalil Pak. Jadi kecuali kalau misalnya baca banyak-banyak alhamdulillah, baca banyak-banyak subhanallah, baca banyak-banyak Allahu Akbar, apalagi di bulan Rajab ini perbanyak ibadah, maka silahkan, tidak dilarang Pak. Tapi kalau misalnya baca alhamdulillah 1000 kali, kenapian masuk surga misalnya. Nah, pembatasan 1000 kali itu yang harus ada dalilnya Pak. Tapi kalau banyak-banyak saja silahkan. Memperbanyak ibadah di bulan Rajab ini yang tentunya ibadah yang memang umum standar yang kita lakukan pada bulan lainnya, maka silahkan. Jadi dalam perkara ibadah ini tidak bisa kita hanya bertaklid secara buta. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal pernah mengatakan, la tuqalliduni, jangan kalian bertaklid denganku, wala tuqallid Malikan, dan jangan bertaklid dengan Imam Malik. Wala Syafi'i, dan juga jangan bertaklid dengan Imam Syafi'i. Wala Auza'i, Al-Auza'i, dan jangan bertaklid dengan Imam Al-Auza'i. Wala Thawri, dan jangan bertaklid kepada Imam Al-Thawri. Wa khudh min haitsu akhadhu, tapi ambil dari mana mereka semua mengambil sumbernya. Berarti kita diperintahkan untuk mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi. Jadi sepanjang ada contohnya maka silakan diamalkan. Salat duha misalnya, silakan kita amalkan pada bulan Rajab ini. Salat malam, silakan kita amalkan pada bulan Rajab ini. Puasa Senin Kemis, kemudian juga misalnya puasa Daud kalau yang bersangkutan mampu, dan ibadah-ibadah lainnya, sedekah, kemudian infak dan segala macamnya, maka silakan untuk kita kerjakan. Jadi dalam hal pembatasan jumlah maka harus mendatangkan dalil. Tapi kalau ibadah umum saja maka silakan. Imam Anas bin Malik juga pernah mengatakan, innama ana basyarun, aku ini hanya seorang manusia. Ukhti wa usibu, terkadang aku benar, terkadang akhta itu salah, atau juga usib, terkadang aku bisa juga benar. Jadi manusia itu bisa kadang-kadang benar, bisa kadang-kadang salah. Fanzuru firoi, lihat kembali pendapatku, kata Imam Malik. Fakulu ma wafaqal kitab was sunnah fakhuduhu, apa-apa yang dari pendapatku itu ternyata seirama dengan apa yang ada dalam Al-Quran, atau juga seirama dengan apa yang disebut dalam hadis Nabi, dalam artian tidak melenceng. Kalau pendapatku ini sesuai dengan Al-Quran, pendapatku sesuai dengan hadis Nabi, maka silahkan ambil pendapatku, kata Imam Malik. Tapi wa kullu ma lam yuwafiqil kitab, tapi kalau seandainya ternyata pendapatku berselisih, tidak sepakat, maksudnya beda dengan apa yang ada dalam Al-Quran was sunnah, dan juga beda dengan apa yang disebutkan dalam hadis, fatrukuhu, maka tinggalkan pendapatku, kata Imam Malik. Jadi tidak ada imam-imam besar itu mengatakan ikam ini umatku umpati pendapatku saja misalnya, tidak. Justru mereka hendaknya teliti lagi pendapat kami, karena kami adalah hanya seorang manusia. Begitu juga Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, Imam Hanafi mengatakan, idza qultu qaulan yukhalifu kitaballah wa khabara rasul, apabila aku berpendapat mengatakan satu perkara yang ternyata itu berselisih, menyelisih dari apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam hadis Nabi, fatruku qauli, maka tinggalkan pendapatku, kata Imam Hanafi. Jadi justru mereka menyatakan agar kita meneliti.
Maka itu penting bagi kita untuk mengkaji dari satu hadis menuju hadis yang lain, kita rangkai. Karena juga kadang-kadang kalau kita hanya mengacu kepada satu hadis, baik, tidak secara lengkap menggambarkan. Maka untuk bisa menggambarkan secara utuh tentang misalnya bagaimana puasa Nabi, bagaimana haji Nabi, bagaimana juga sholat Nabi, maka kita harus merangkai kumpulan-kumpulan hadis ini sehingga bisa menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagai contoh misalnya, kalau kita hanya berkaca kepada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah, yastaftihus shalah bitakbir, adalah Nabi membuka salatnya dengan takbir, takbiratul ihram. Kemudian wal qiraah bilhamdulillahi rabbil alamin, dan Nabi setelah itu membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau pian hanya mengacu kepada hadis ini, maka seolah-olah atau seakan-akan Nabi itu tidak membaca iftitah, seakan-akan Nabi tidak membaca ta'awuz, seakan-akan Nabi tidak membaca basmalah. Nah, kalau hanya mengacu kepada hadis ini, maka kita harus merangkai juga hadis-hadis yang lain. Oh, ternyata sebelum Nabi membaca Al-Fatihah, disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah, Nabi membaca iftitah. Nah, iftitahnya pun juga beragam, Pak. Misalnya dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza kabbara lis-shalah, adalah Nabi apabila beliau ingin apabila beliau bertakbir salat, karena idza kabbara lis-shalah, apabila Nabi setelah bertakbir sakata hunaiha, maka Nabi pun diam sebentar. Jadi setelah Nabi takbir, Nabi diam sebentar. Apa yang dilakukan Nabi diam sebentar itu? Qabla ayyaqra, sebelum membaca Al-Fatihah. Fasa'altuhu, aku pun bertanya kepada Rasul, kata Abu Hurairah. Faqala, lalu Rasul pun bersabda, aku mengucapkan ketika diam itu, kata Nabi, Allahumma ba'id baini. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i wa thalji wal baradi. Nah, kenapa ada khatayaya, ada khataya, Pak? Di tengah-tengah kan khataya, karena di situ sudah ada alif lam di depannya. Nah, jadi kalau yang awal tadi khatayaya karena min. Nah, ada min. Tidak ada alif lam setelah itu. Min khatayaya. Tapi kalau minal khataya. Nah, jadi sudah benar kalimat yang disebutkan di dalam putusan tarjih. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini saja. Ternyata dalam riwayat yang lain juga disebutkan Nabi membaca wajah tu misalnya. Cuma wajah tu yang disebutkan dalam riwayat ini panjang, baik. Tidak hanya sampai dengan wa ana minal muslimin, tapi sambungannya Allahumma antal malik, la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa atarabtu bidzambi faghfirli dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsani illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kullu fi yadaika wasyarru laisa ilaika ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, jadi kalau hendak membaca ini silahkan, Pak. Cuma kalau bisa akhirkan sampai selesai hadis ini. Kemudian bacaan lain boleh juga iftitah, Allahu Akbar kabira. Jadi ada sekitar 12 kalau tidak salah, Pak, bacaan iftitah yang pernah dicontohkan Nabi. Silakan kita memilih. Nah, dipilihkan oleh tarjih 3 ini yang teratas. 3 ini yang teratas, Allahumma ba'id baini, wajjahtu dengan Allahu Akbar kabira. Nah, Allahu Akbar kabira ini pendek benar, Pak. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila, selesai. Apakah setelah Nabi membaca iftitah langsung membaca alhamdulillah? Ternyata tidak. Nah, maka itu kita gabungkan lagi hadis yang lain, ada enggak? Oh, ternyata Nabi membaca ta'awuz, Pak. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, wa kana yaqul ba'da takbir, adalah Nabi mengucapkan setelah takbir apa? A'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Jadi ini adalah lafaz ta'awudz yang diucapkan Nabi di dalam salat. Nah, jadi silakan sebelum kita membaca Al-Fatihah membaca ta'awudz ini. A'udzubillahis samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi.
Termasuk juga boleh bacaan ta'awuz yang biasa kita baca ketika baca Al-Quran, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cuma itu jangan dinyaringkan. Ini disirkan saja bagi imam atau juga makmum, disirkan. Iftitah disirkan, kemudian juga ta'awuz disirkan. Boleh juga a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim. Ada 3 pilihan ta'awuz yang disebutkan, 2 dari Al-Quran, 1 dari hadis Nabi. Nah kemudian apakah setelah ta'awuz Nabi langsung membaca Alhamdulillah? Tidak, ternyata Nabi juga membaca basmalah. Basmalah. Cuma disebutkan dalam beberapa hadis, misalnya an Anas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi kata Anas, wa Abu Bakar dan juga Abu Bakar, wa Umar dan juga Umar, kanu yaftatihuna shalah bilhamdulillah. Mereka membuka salatnya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi hadis ini muttafaq alaih atau Bukhari dan Muslim. Kalau hanya mengacu kepada hadis ini seolah-olah Nabi kadang membaca bismillah. Jadi setelah Nabi takbir tadi membaca iftitah, membaca ta'awuz, langsung alhamdulillah, ternyata tidak, Pak. Nah di dalam riwayat yang lain memang ada juga la yadhkuruna bismillah. Nabi tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Tapi di dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin Ahmad wa Nasi wa Ibnu Khuzaimah, dan juga dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, yang dimaksudkan Nabi tidak membaca bismillah itu bukan kadang membaca, tapi la yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Nabi tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Apakah yang tidak menjaharkan saja yang boleh? Sementara yang menjaharkan misalnya rusak salatnya? Tidak juga, Pak. Maka itu kita harus melacak lagi hadis yang lain, ada enggak? Oh ternyata ada, Pak. Dalam riwayat Nuaim al-Mujmir ketika dia salat bersama Abu Hurairah. Sallaitu wara Abi Hurairah, aku pernah salat di belakang Abu Hurairah, kata Nuaim. Faqara bismillahirrahmanirrahim, ketika itu imamnya Abu Hurairah membaca dengan menyaringkan bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qara bi ummil Quran, kemudian beliau membaca Al-Fatihah, kemudian hatta balagha waladdallin, sampai dengan akhir ayat dari surah Al-Fatihah waladdallin, qala amin, maka Abu Hurairah pun mengucapkan amin. Jadi tidak ada jeda, maksudnya tidak ada tambahan Rabbik firli di antara waladdallin dengan amin, Pak. Nah, jadi tidak ada waladdallin, langsung setelah itu Nabi bersama-sama mengucapkan amin. Nah, wa yaqulu kullama sajada wa idza qama minal julus. Kemudian ketika hendak sujud, ketika bangkit daripada duduk, Nabi mengucapkan Allahu Akbar. Tsumma yaqul idza salama, kemudian setelah salam Abu Hurairah pun berkata, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Abu Hurairah, inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku ini, kata Abu Hurairah, adalah orang yang paling persis salatnya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa kita menyalahkan Abu Hurairah yang menyaringkan basmalah? Artinya apa? Bismillah itu boleh juga dinyaringkan, Pak. Seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Masa kita sekaliber Abu Hurairah kita menyalahkan? Padahal tadi Abu Hurairah mengatakan, aku ini adalah orang yang paling persis salatnya seperti Nabi. Jadi kalau kita menyatakan orang yang menyaringkan bismillahnya itu tidak sesuai sunnah, masa kita menyalahi hadis daripada Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah menyatakan, aku adalah orang yang paling persis salatnya seperti Nabi. Artinya apa? Boleh bismillah itu dinyaringkan, boleh juga disirkan. Dua-duanya itu sesuai dengan sunnah. Kemudian adapun bismillah itu bagian daripada Al-Fatihah, Pak. Jadi idza qara'tumul Fatihah, apabila kalian membaca Al-Fatihah, kata Nabi, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ihda ayatnya, karena sesungguhnya bismillah itu adalah salah satu di antara ayat-ayatnya. Nah, jadi salah satu daripada Al-Fatihah itu adalah bismillah. Coba tanyakan, ya Ustaz Rijal Rahman, tanyakan kepada Imam Masjidil Haram. Ya sih, pian bisa-bisa ya betakun. Dan dengan bahasa isyarat kah? Takuni aja. Sidin bebismillah lah ketika membaca Al-Fatihah. Bismillah, Pak. Tapi tidak dinyaringkan. Tidak dinyaringkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faraqa min qiraati ummil Quran, apabila Nabi selesai daripada membaca Ummul Quran, rafa sautahu
Wa qala amin, maka beliau pun menyaringkan suaranya. Jadi nyaringkan suara ketika amin itu Pak. Jadi jangan behinip aja. Jasidin aku mengucapkan amin juga cuma di dalam hati. Jangan, justru yang sesuai dengan sunnah itu adalah dengan menyaringkan dengan menyaringkan amin. Mohon maaf. Dengan menyaringkan amin. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan, barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat di langit Pak. Kalau sapian aku nih maka masjid banyak kayak apa malaikat mengaminakan. Masjid banyak kan ya. Nah, ya itu wallahu alam. Itu atas kekuasaan Allah, bahkan kalau digambarkan jumlah malaikat itu sangat banyak Pak. Di Baitul Ma'mur aja setiap 70.000 masuk malaikat. Kemudian setelah mereka beribadah di dalam Baitul Ma'mur itu keluar 70.000 digantikan 70.000 lagi Pak. Yang sudah keluar ini tidak pernah kembali lagi Pak. Setiap saat masuk 70.000 malaikat. Saking banyaknya jumlah malaikat. Bahkan di atas langit disusun nih. Malaikat bersusun. Maka setiap 4 jengkal itu ada malaikat Pak. Padahal langit itu betapa luasnya. Berarti saking banyaknya malaikat. Barang siapa yang aminnya bersama dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu Pak. Luar biasa. Padahal kita mengucapkan amin ya Pak, maka diampuni dosa-dosa kita. Kemudian wa an Abdillah bin Abi Aufa radhiyallahu an qala ja'a rajulun ila nabi. Telah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni la astati'u an akhudha minal Qur'an syai'. Wahai Rasul, ulun ini kada bisa membaca Al-Qur'an sedikit pun. Kayak apa nih? Salat kada bisa wahai Rasul, ulun membaca. Fa'allimni ma yujzi'uni minhu. Ajarkan kepadaku apa yang kira-kira mencukupi bagiku. Ulun ini kada hafal sama sekali Al-Fatihah, kada hafal surah, kada hafal kira-kira apa yang mencukupi sebagai gantinya. Faqala, lalu Rasul pun bersabda, qul, kata Nabi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, jadi cukup membaca itu kalau misalnya kada hafal Al-Fatihah, tapi jarang malah rata-rata semua nang mu'alaf kan Pak, rata-rata sudah fasih Al-Fatihah. Cuma kalau seandainya memang kada bisa ya tidak mengapa. Nah, orang misalnya nih sudah hilang ingatan misalnya lah. Misalnya Sidin kadang-kadang ingat, kadang-kadang kada misalnya. Maka pada saat Sidin sholat, yang penting seukuran Pak, seukuran dengan waktu membaca Al-Fatihah itu sudah cukup baginya. Kalau misalnya kada hafal juga, ini juga kada hafal, subhanallah kada hafal juga, maka seukuran menurut para ulama seukuran Sidin berdiri barang, yang seukuran dengan Al-Fatihah maka itu sudah cukup baginya. Kemudian wa an Abi Qatadah radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersama kami, fayaqra'u fi zuhur wal asar. Nabi membaca di dalam salat zuhur dan juga salat asar fi raq'ataini ulayain, di rakaat yang pertama. Maksudnya 2 rakaat pertama dibagi 2. Zuhur 2 rakaat. 2 rakaat pertama maksudnya 1 dan 2 gitu. Nabi membaca bi Fatihatil Kitab. Pertama adalah surah Al-Fatihah, wa surataini, dan 2 surah Pak. Wa yusmi'unal ayah, dan beliau kadang-kadang juga memperdengarkan kepada kami ayat. Wa yutillu raq'atal ula wa yaqra'u fil ukhrayaini bi Fatihatil Kitab. Dan beliau memanjangkan 2 rakaat pertama dari salat zuhur, dari salat asar. 2 rakaat pertama itu biasa beliau panjangkan. Sedangkan 2 rakaat yang kedua, maksudnya 3 rakaat ketiga dan keempat, maka yang beliau baca cuma Al-Fatihah saja. Jadi salat zuhur, salat asar, maka di rakaat 3 dan 4 itu yang beliau baca cuma Al-Fatihah saja. Dan beliau kadang-kadang memperdengarkan Pak. Jadi kadang-kadang ada bahasanya desisan Nabi ketika membaca di salat zuhur itu. Kada senyaring salat maghrib, salat isya dan juga salat subuh. Cuma ada kami mendengar yusmi'unal ayah, kami mendengar ahyanan kadang-kadang. Jadi kadang-kadang Nabi mendesiskan bacaannya ketika sholat zuhur dan juga sholat asar. Jadi silakan aja kalau misalnya kita nyaringkan sedikit lah, tapi tidak nyaring sebagaimana sholat zuhur. Desis mungkin desisnya itu ada kedengaran sedikit.
Tapi itu terkadang saja Nabi melakukannya. Nah kemudian wa'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala kunna nahzuru qiyama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi zuhur wal asar. Kami memperkirakan berdirinya Nabi dalam salat zuhur dan juga salat asar itu, lalu kami kira-kira fahazarna qiyamahu fi raq'ataini ulayaini minaz zuhur qadra alif lam mim tanzil. Nah, jadi kurang lebih Nabi SAW dalam sholat zuhur itu, dalam sholat zuhur Pak, di rakaat pertama dan juga kedua kurang lebih beliau membaca surah As-Sajadah. Nah, jadi kira-kira kan mempersingkat sholat Pak. Ternyata Nabi itu membaca surah As-Sajadah. Nah, amun kita sholat zuhur paling qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq. Itu apa namanya pendeknya kita. Ya kadang mengapa, tidak mengapa Pak, silakan saja. Jadi silakan saja kita memilih mana yang termudah. Tapi ringannya sholat Nabi itu ternyata surah As-Sajadah. Yang bagi kita mungkin itu sudah teramat panjang itu yang kita lakukan biasa di sholat subuh di hari Jumat misalnya. Wa fil ukhrayaini. Nah, adapun di rakaat yang selanjutnya, rakaat yang lain, qadran nisfi min dzalika, yaitu adalah kurang lebih setengahnya. Wa fi ulayaini minal asar, dan pada saat di awal daripada salat asar ala qadri ukhrayaini minaz zuhur, itu adalah setengah daripada salat zuhur. Jadi salat asar itu lebih pendek dilakukan Nabi dibandingkan salat zuhur. Karena salat asar kan orang sudah letih setelah bekerja dan segala macamnya, maka jangan panjang-panjang Pak, apalagi di bandara. Ini sidin imam di bandara membaca surahnya misalnya panjang benar. Walaupun cuma an-naba misalnya itu panjang benar Pak dah. Itu kada karuan lagi orang hendak berangkat jam 6 subuh. Sudah apa namanya? Boarding sudah, hendak masuk pesawat. Ini pengumuman sudah, sebentar lagi apa namanya? Kepada para penumpang diharapkan masuk pesawat misalnya. Ini masih sidin panjang ayatnya. Ini sudah tak ada karuan lagi Pak yang namanya penumpang. Jadi jangan juga terlalu panjang. Bahkan sahabat Nabi Muaz bin Jabal pernah ditegur oleh Nabi. Gara-gara Muaz terlalu panjang mengimami kaumnya. Jadi ketika sholat bersama Nabi selesai lalu pulang ke kaumnya mengimami kaumnya Pak. Sakalnya panjang benar. Muaz ini mengimami sampai-sampai ada salah seorang yang keluar daripada sholat. Gara-gara dia punya urusan. Selesai sholat, Muaz tahu orang itu sudah keluar dari sholat berjamaah bersama Muaz. Maka Muaz pun mengatakan dia termasuk orang munafik, kata Muaz. Akhirnya rupanya orang tadi mendengar apa yang dikatakan Muaz. Melapor kepada Nabi Pak. Jadi ketika dia melapor kepada Nabi, bukan orang ini yang disalahkan Nabi, tetapi Muaz yang disalahkan Nabi Pak. Gara-gara dia terlalu panjang di dalam sholatnya. Jangan engkau, kata Nabi, membuat fitnah, kata Nabi. Nah, jadi tidak juga kita sebagai imam bijak. Hendaknya memilih mana yang mudah. Nah, kalau misalnya banyak orang tua di belakang atau juga ibu yang sedang memelihara anaknya, maka yang pendek. Nabi pernah ingin sholat panjang Pak. Tapi ketika mendengar tangisan anak, maka Nabi pun memperpendek bacaannya. Karena jadi Nabi membaca yang panjang. Jadi salat asar itu setengah daripada salat zuhur biasanya dilakukan Nabi. Wal ukhrayaini ala nisfi min dalika. Nah, kemudian rakaat ketiga dan keempat juga biasanya Nabi pendek. Kemudian wa'an Sulaiman bin Yasar qala kana fulan yutilu ulayaini minaz-zur, adalah seseorang yang dia memperpanjang 2 rakaat dari salat zuhur. Wa yukhaffif asar, dan dia memperpendek asar. Wa yaqra'u fil maghrib biqisaril munfasal, dan dia melaksanakan salat maghrib itu biasa membaca surah-surah yang pendek Pak, yang pendek. Maka itu kan ada yang menganjurkan qul ya ayyuhal kafirun lawan qul huwallah. Nah, jadi biqisaril mufassal, dengan surah-surah yang
pendek yang terputus maksudnya. Jadi rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Wa fil isya, nah dalam salat isya biwasatihi, yaitu adalah pertengahan. Jadi kalau salat isya itu pertengahan saja, kada terlalu pendek, kada terlalu panjang. Wa fis subhi, adapun di dalam salat subuh bi tiwalihi, yaitu adalah dengan memilih yang panjang-panjang biasanya. Waqala Abu Hurairah, berkatalah Abu Hurairah, ma shallaitu wara'a ahadin, aku tidak pernah salat di belakang seseorang asbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadza. Aku tidak pernah salat di belakang seseorang yang salatnya itu adalah menyerupai salat Nabi kecuali hanya orang ini, kata Abu Hurairah, yaitu adalah kana fulan tadi, seseorang yang dia salat, entah siapa orang inilah. Ismuhu Umar bin Salamah. Jadi namanya adalah Umar bin Salamah. Walaysa huwa Umar bin Abdul Aziz. Dan bukan orang ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Jadi bukan Umar bin Abdul Aziz, tetapi Umar bin Salamah. Kemudian wa'an Jubair bin Mut'im radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bitur. Nabi membaca dalam salat maghrib itu adalah surah At-Tur, Pak. Surah At-Tur. Kemudian selanjutnya di dalam hadis 311 wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajr yaumal jum'ah alif lam mim tanzil. Nabi membaca di dalam salat fajar, salat subuh di hari Jumat itu adalah alif lam mim tanzil atau juga surah As-Sajadah. Di rakaat yang pertama termasuk juga tadi sujud sajadahnya. Kemudian di rakaat yang kedua wahal ata alal insan, yaitu adalah surah Al-Insan. Wah, ini diandaki di muka tulisan. Nah, kada hafal malah bolehlah ya, sebaiknya dihafal sebaiknya. Jadi imam sebaiknya menghafal, masa bertahun-tahun membaca sudah kada hafal juga misalnya. Jadi setiap sholat subuh, setiap sholat Jumat dibaca sidin. Masa bertahun-tahun sudah kada hafal ya. Insya Allah hafal lah kalau sudah sering membaca itu, sehingga tidak perlu lagi yang namanya Al-Quran di hadapan kalau bisa. Jadi supaya pandangan mata kita tetap ke tempat sujud ketika kita sholat, karena itulah yang sesuai dengan tuntunan Nabi, yaitu pandangan mata ke tempat sujud. Tapi kalau misalnya dibutuhkan, misalnya memang dibutuhkan untuk membaca Al-Quran, ya tidak mengapa. Misalnya karena sidin kada hafal lalu diandak di hadapan tadi tulisan dari surah As-Sajadah. Sebaiknya sih dihafal sebaiknya. Kemudian wa an Hudzaifah radhiyallahu an qala shallaitu ma'an nabi fama marrat bihi ayatu rahmatin illa waqafa indaha yas'al. Ketika Nabi melewati atau yang dibaca beliau adalah ayat-ayat tentang rahmat, maka beliau pun berhenti untuk memohon kepada Allah. Kemudian wala ayatun azab. Nah, apabila Nabi melewati ayat-ayat tentang azab, maka illa ta'awwadza minha, Nabi pun minta perlindungan kepada Allah. Kemudian wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa inni nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajidan. Jadi Rasul pernah bersabda, sungguh aku melarang seseorang untuk membaca Al-Quran yaitu ketika ruku dan juga ketika sujud, Pak. Jadi dilarang bagi kita ketika ruku itu membaca Al-Quran. Al-Quran itu hanya kita baca ketika kita berdiri saja. Dilarang ketika ruku, dilarang baca Al-Quran. Ketika sujud pun juga dilarang, Pak, baca Al-Quran. Kecuali itu adalah doa. Misalnya kita mencuplik doa dari Al-Quran, maka
hukumnya boleh. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan dari Al-Quran, Pak. Ya Allah, berikanlah kepada kami keselamatan. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan akhirat juga kebaikan. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan jagalah kami daripada siksa api neraka. Apalagi Pak yang ada dalam Al-Qur'an? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, ya Allah jadikanlah diriku dan juga keturunanku menjadi orang-orang yang menegakkan salat. Itu juga ada dalam surah Al-Furqan malah. Dalam surah Al-Furqan juga ada disebutkan. Nah, maka hukumnya itu boleh Pak, karena itu doa. Jadi sekalipun itu dari Al-Quran, tapi niatannya doa Pak, bukan membaca Al-Quran, maka hukumnya boleh. Tapi kalau niatannya membaca Al-Quran, ketika sujud, ketika ruku, maka hukumnya dilarang Pak. Jadi Nabi melarang seseorang ketika ruku atau ketika sujud membaca Al-Quran. Fa'ammar ruku, adapun ruku, fa'azimu fihi Rabb, maka itu adalah tempatnya untuk kita mengagungkan Tuhan, mengagungkan Rabb. Jadi bacaan kita kan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli atau subhana rabbiyal azim. Nah, wa amma sujud, adapun sujud, fajtahidu fid du'a, maka sungguh-sungguhlah kalian di dalam memohon atau berdoa. Karena ayyustajaba lakum, karena sesungguhnya itu adalah lebih pantas untuk dikabulkan Pak. Cuma baca juga kan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, itu kan doa Pak. Kalau pian hendak menambahkan dengan doa lain juga boleh ketika kita sujud. Jadi dengan doa lain misalnya rabbik firli, atau mungkin juga rabbana, atau misalnya juga tadi rabbi ij'alni muqimas shalah dan doa-doa lainnya. Cuma kalau memang sempat malah, tapi kalau misalnya kita kada sempat jangan memaksakan baik. Imam sudah bangkit, jangan pian tetap memaksakan sujud. Ini mentang-mentang itu tempat yang lebih pantas untuk dikabulkan, akhirnya sini tetap berdoa. Padahal imamnya sudah bangkit daripada sujud, maka jangan seperti itu. Jadi dia tetap mengikuti imam. Kalau memang ada kesempatan baginya berdoa, maka gunakanlah dengan membaca doa-doa ketika dia sujud, silahkan. Karena itu lebih pantas untuk dikabulkan. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ruku'ihi wa sujudihi, adalah Nabi ketika beliau ruku dan juga sujud beliau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Hadis riwayat muttafaq alaih. Maka itu kenapa ini yang paling nomor satu diambil oleh majlis tarjih Pak, bacaan ketika ruku dan juga ketika sujud, karena tadi diriwayatkan oleh muttafaq alaih atau Bukhari dan Muslim. Tapi juga boleh kita membaca subhana rabbiyal azim kalau ruku, kemudian subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Itu juga didasarkan kepada hadis Nabi. Tapi lebih tinggi tadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Kemudian wa'an Abi Hurairah radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yukabbir hina yaqum. Beliau bertakbir ketika berdiri. Kemudian beliau pun mengucapkan takbir ketika ingin ruku. Tsumma yaqul sami Allahu liman hamidah. Kemudian beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah hina yarfa sulbahu minar ruku, ketika beliau mengangkat sulbahu, yaitu adalah punggungnya daripada ruku. Tsumma yaqul wa huwa qaim. Kemudian ketika beliau berdiri, nah ketika berdiri baik mengucapkan rabbana walakal hamdu. Nah, jadi ketika berdiri baru mengucapkan rabbana walakal ham. Rabbana ini ada 4 macam. Rabbana walakal ham, Rabbana lakal ham, Allahumma rabbana walakal ham, Allahumma rabbana lakal ham. Jadi boleh salah satu dari 4 ini pian baca, pilih salah satunya. Biasanya sih rabbana walakal ham. Tsumma yukabbir, kemudian bertakbir hina yahwi sajin, ketika ingin sujud beliau bertakbir. Tsumma yukabbir hina yarfa rasa, kemudian bertakbir ketika beliau mengangkat kepalanya.
Tsumma yukabbir hina yasjud, kemudian beliau bertakbir lagi ketika ingin sujud. Tsumma yukabbir hina yarfa, kemudian beliau bertakbir lagi ketika ingin bangkit atau mengangkat. Tsumma yaf'al dzalika fi sholati kulliha, dan beliau melakukan itu di semua rangkaian salat beliau. Wa yukabbir hina yaqum min ithnataini ba'dal julus, dan beliau juga mengucapkan takbir ketika bangkit daripada rakaat yang kedua, Pak. Nah, jadi menuju rakaat ketiga itu Nabi dengan bertakbir dan sekaligus juga mengangkat kedua tangan, Pak. Dari rakaat kedua menuju rakaat yang ketiga. Maksudnya setelah tasyahud awal. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.